Pemerintah resmi menerapkan larangan mudik lebaran dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan, keputusan ini diambil melalui berbagai pertimbangan, utamanya karena kecenderungan kenaikan kasus COVID-19 pasca libur panjang. Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono mempersilahkan warga yang ingin mudik sebelum larangan mudik berlaku dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di awal sebelum tanggal 6 ya silahkan aja. Ya, kita perlancar, setelah tanggal 6 mudik tidak boleh. Kita sekat itu. Yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama. Ini akan meningkatkan penyebaran COVID-19. Kita harus antisipasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Polda Jabar untuk memperketat jalur mudik lebih awal. Tujuannya untuk mengantisipasi warga yang mencuri kesempatan mudik lebih awal. Ridwan Kamil menegaskan sanksi sudah disiapkan bagi warga yang melanggar aturan larangan mudik. Kami menyadari banyak yang curi-curi mudik ya di luar tanggal yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan penyekatan-penyekatan, razia-razia di daerah-daerah sebelum di tanggal yang biasanya dipakai untuk mudik. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan 35 kota kabupaten di wilayahnya kompak soal larangan mudik. Ganjar juga meminta paguyuban warga Jateng di Jakarta dan Jawa Barat untuk memberikan pemahaman terkait mudik. Kemudian sosialisasi di tempat sumber kawan-kawan saudara kita bekerja, Pama yang di Jakarta. Maka paguyuban kita minta untuk nanti membantu sosialisasi, itu jauh lebih penting agar masyarakat bisa mengerti. Masyarakat yang nekat mudik dengan kendaraan pribadi pada periode larangan mudik akan dikenakan sanksi putar balik. Sementara bagi kendaraan travel atau angkutan umum yang digunakan untuk mengangkut penumpang akan diberi sanksi tilang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana pengawasan pihak kepolisian terhadap warga yang nekat mudik lebih awal? Mampukah aturan larangan mudik ini mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan penularan COVID-19 secara nasional? Kami bahas bersama Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Rudi Antariksawan. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Rudi. Waalaikumsalam. Pak Rudi, jadi betul ya akan ada penambahan titik penyekatan karena adanya banyak warga yang mudik lebih awal ini ya? Ya, jadi untuk titik penyekatan ada 330 pos, kemudian hasil evaluasi juga dari Polda Metro Jaya ditambah lagi dan yang lainnya akan kita tambah terus sesuai dengan situasi dan perkembangan yang ada. Oke. Sehingga tidak ada yang lolos. 330 itu kan memang sejak awal ya titik yang akan disekat ya. Jadi total penambahannya ada berapa, Pak? Ya. Untuk Metro Jaya kemarin ada 25 tambahannya. Jadi sekitar 34. Di Jabodetabek ya? Ya. Nah, ini begini, kalau kemudian saat ini banyak sekali warga yang memilih untuk mudik lebih awal karena menghindari penyekatan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei, apa yang akan atau mungkin sudah dilakukan? Ya, sejak awal kita sudah mengantisipasi ya, Korlantas Polri dan jajaran mengantisipasi dengan melaksanakan operasi keselamatan. Mulai dari tanggal 12 April kemarin sampai tanggal 25 itu mengantisipasi juga yang curi start atau yang mudik awal ya. Dengan kegiatan itu fokusnya untuk memberikan pemahaman, mensosialisasikan kepada masyarakat dengan mengajak semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ya, panutan ini untuk benar-benar menyadarkan masyarakat bahwa untuk keselamatan kita bersama. Jadi jangan mudik dulu maupun mencuri start atau mudik lebih awal. Dan kita tetap
memberdayakan atau mengoptimalkan PPKM ya berbasis mikro. Ini juga kita lakukan sehingga kalau ada masyarakat yang akan mudik duluan ini sudah terpantau dari mulai tingkat RT, RW ya sehingga bisa dicegah. Dan kita pun juga dalam operasi keselamatan melakukan pengawasan dengan melakukan kegiatan-kegiatan di rest area di perbatasan antar wilayah kota untuk melaksanakan rapid test antigen juga ya, karena juga tidak menutup kemungkinan sebelum itu ada masyarakat yang bepergian jauh karena memang itu ada hal yang sangat urgent. Ya, Pak Rudi begini, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bilang bahwa karena banyaknya warga yang mudik duluan atau curi start, makanya pemerintah daerah Jawa Barat begitu bekerja sama dengan Polda Jawa Barat untuk berusaha menghalangi atau menyekat warga yang mudik ke Jawa Barat lebih awal begitu. Nah, apakah ini hanya terjadi di Jawa Barat atau sudah dikoordinasi ke beberapa wilayah lain di Indonesia? Ya, itu terus kita koordinasikan terus bukan hanya antar wilayah kepolisian tetapi juga dengan stakeholder yang ada. Jadi untuk sementara memang secara formal tanggal 6 sampai tanggal 17. Tetapi sebenarnya esensi ditiadakan mudik itu kan bukan tanggal 6-17 nggak boleh, terus sekarang berangkat begitu. Tapi ini kesadaran kita dan bisa para pimpinan daerah ini juga sudah mengantisipasi dengan membuat aturan-aturan sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13. Ini tentang karantina apabila ditemukan warga yang tetap mudik selama 5 kali 24 jam atau 5 hari. Ini sudah ada seperti itu sehingga ini benar-benar bisa mencegah masyarakat yang melaksanakan mudik. Nah, tapi begini, tadi saya tanyakan itu, Pak Rudi juga sudah memberikan respons, tapi lalu apa dong maksud dari pernyataan Kakor Lantas Polri Pak Istiono, Irjen Istiono yang bilang bagaimana adanya mudik awal sebelum tanggal 6, ya silakan saja. Kita perlancar, setelah tanggal 6 mudik nggak boleh, kita sekat itu. Yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama, ini akan meningkatkan penyebaran COVID-19, ini harus kita antisipasi. Jadi maksudnya apa? Pak Istiono ini mempersilahkan begitu para pemudik untuk mudik lebih awal sebelum tanggal 6 atau seperti apa? Bukan, jadi yang dimaksud Bapak Kakor Lantas ini adalah benar-benar bahwa kerumunan itu atau mudik awal itu kan termasuk kerumunan. Jadi mudik awal juga tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan, ya. Esensinya kan pernyataannya sebelum tanggal 6 ya silakan saja kita perlancar. Ya. Itu sudah dalam artian silakan saja itu kalau ada masyarakat yang urgent atau benar-benar ada kepentingan, ya mungkin melayat atau menengok orang tuanya sakit keras itu. Jadi bukan berarti terus sebelum itu boleh mudik ya. Oke, walaupun kalimatnya bagaimana adanya mudik awal sebelum tanggal 6 silakan saja kita perlancar. Tidak spesifik untuk para pemudik ini berarti? Iya, bukan untuk para pemudik. Itu sudah disampaikan beliau langsung pada media juga setelah itu. Karena setelah Pak Istiono memberikan pernyataan, waktu itu Pak Doni juga bilang, ayo dong jangan mudik. Pak Jokowi juga kemudian mengeluarkan pernyataan meminta masyarakat untuk tahan dulu, sabar dulu begitu. Karena kita harus istiqomah untuk menghadapi COVID-19, memutus penularan penularan virus corona begitu. Pak Diki, kalau kemudian Anda melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Pemerintah sudah sejak jauh-jauh hari mengumumkan larangan mudik tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Ada tadi pernyataan dari Kakor Lantas sudah diklarifikasi oleh Pak Rudi. Tapi kemudian ada pernyataan lain dari Kepala Satgas, Pak Doni dan juga Pak Jokowi. Nyatanya di lapangan banyak juga masyarakat yang mudik lebih awal. Apa yang bisa Anda sampaikan soal hal ini? Ini yang memang penting sekali kita literasi ya pada publik ya, bahwa pemerintah harus menyampaikan situasi yang secara transparan ya. Ini karena juga sebetulnya di
di pemerintah ada informasi yang menurut saya jadi tidak konsisten ya. Di sisi lain melarang mudik, kemudian di sisi lain juga data yang ditampilkan ya dalam kasus harian ya tidak mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian narasi-narasi juga kadang ya bagus optimisme iya, tapi tidak berbasis data yang valid sebetulnya. Oke. Karena begini, saya ingin sampaikan saja kesempatan ini kepada publik ya, karena WHO sudah merilis laporan terakhir ya perkembangan dunia per 13 April lah terakhir. Nah Indonesia di kawasan kita ini, Indonesia itu di Southeast Asia ya wilayah kan, itu hanya ada 2 negara di kawasan itu yang masih dalam level community transmission, Indonesia dan Bangladesh. Ini adalah satu situasi yang menempatkan sebenarnya Indonesia dalam situasi serius gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Kepala Negara, kemudian tadi Pak Kakor Lantas juga sudah diklarifikasi, itu yang betul ya. Jadi bukan mau dicepatkan atau dilambatkan, karena yang penting adalah membatasi pergerakan, interaksi dan mobilitas ini. Semuanya sebetulnya tidak boleh dalam kondisi saat ini, tidak boleh. Bahwa ada yang tadi disampaikan bahwa ada yang mungkin karena urgensi dan lain sebagainya, yes, memang dimungkinkan, tapi ini juga harus ada jaring pengaman. Jaring pengamannya yang harus dibangun dari titik pergi sampai juga di titik tempat dia tiba nanti, sampai bahkan baliknya lagi. Pak Diki, begini, ada yang kemudian berpendapat atau ada yang menyatakan bahwa ya sudah tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 memang dilarang, tapi toh tidak ada salahnya juga orang pulang kampung sebelum itu karena ini jadi menyebar, tidak berduyun-duyun, tidak melakukan perjalanan dalam satu waktu yang sama. Bisa jadi di wilayah di kampung masing-masing juga tidak berkerumun begitu karena pulangnya tidak bersamaan. Apakah ini betul bisa yang pendapat seperti itu efektif untuk mencegah penularan COVID-19? Pertama yang harus diketahui, kita ini dalam level tes positivity rate yang masih di atas 10%. Artinya potensi risiko paparannya tinggi sekali. Jadi mau sedikit atau banyak sebetulnya tinggi gitu, tinggi. Jadi ini yang saya selalu gambarkan di waktu saya menyampaikan tentang kondisi Indonesia ini, bahwa kita ini seperti hujannya hujan badai, jadi jangan keluar rumah, sebetulnya seperti itu. Kalaupun keluar itu benar-benar harus diproteksi. Nah ini kan tidak bisa kita jamin, bahwa ada anggapan oh ini sedikit ya, pada gilirannya akan sulit. Nah, kasihan Pak polisi kita, kasihan juga pemerintah daerah, dan tentu publik harus kasihan pada orang tua atau keluarga yang dikunjunginya gitu. Jadi karena nggak ketahuan yang pergi ini bahwa kalau yang level community transmission tadi, Mbak Sofi, itu artinya negara itu tidak bisa mengetahui dan tidak bisa melacak di mana sumber infeksi. Itu masalahnya. Arti dari community transmission, yang artinya orang yang pergi ini mau sedikit atau banyak, kita nggak bisa jamin. Gitu. Jadi kecuali tes positivity rate kita sudah di level 5% maksimal. Intinya adalah mau pulangnya bareng-bareng atau pulangnya satu persatu, kalau ada pergerakan manusia dalam jumlah besar, tetap risiko tinggi untuk penularan ya? Betul Mbak Sofi. Nah apakah kemudian tujuan pemerintah untuk melarang mudik itu sebagai cara menekan penularan COVID-19 bisa tercapai kalau kemudian banyak yang mudik lebih awal, Pak Diki? Ya, ini yang artinya tentu kalau bicara itu tentu sulit tercapai ya, tapi kalau mau mencari solusi tengahnya, pemerintah harus membuat jaring pengaman yang tadi di titik pergi, titik tadi Pak Rudi sudah bilang juga ada tuh bagus, ada tes rapid test misalnya di rest area, termasuk juga itu harus benar-benar dipantau karena harusnya di setiap titik itu nggak boleh lebih dari 15 menit, misalnya toilet, kemudian masjid misalnya, ataupun ada marknya ya tokonya. Nah ini yang harus ada sistem yang bisa menjamin itu, termasuk titik di mana dia datang nanti. Nah ini yang saya melihat masih ada PR besar dan ini bukan tugas polisi, ini tugas pemerintah pusat dan nama ini ya Satgas, Pemda dan juga terutama sektor kesehatan ya dengan dukungan lintas sektor. Nah ini yang saya kira masih jadi PR, dan oleh karena itulah
Saya sih melihat apa yang disampaikan Pak Ganjar itu yang lebih tepat. Kepala daerah mendorong para tokoh-tokoh yang ada di ibu kota lah, di mana yang sumber dari yang pemudik ini, ya apalagi nih bicara, Pak Doni udah bicara tuh, orang Sumatera Barat itu kan banyak sekali perantaunya. Nah inilah yang harus digalang gitu. Menghimbau warganya untuk tidak mudik dengan kesadaran sendiri, itu yang lebih dianjurkan saya kira. Lalu bagaimana sebenarnya sistem pengawasan protokol kesehatan atau mungkin juga warga yang mudik lebih awal ini saat ini dan juga beberapa waktu mendatang sebelum tanggal 6 akan dijawab oleh Pak Rudi sesaat lagi. Saudara, Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.